Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triliana, dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Saya merupakan peserta peningkatan kompetensi dosen pemula di PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan materi penyajian data dalam bentuk grafik menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kelasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Silakan dipersiapkan perangkatnya. Boleh ada yang pakai laptop silakan, yang pakai tablet silakan, dan juga handphonenya disiapkan karena sebelum pembelajaran dimulai kita akan ada intermezzo sedikit. Biasanya informasi yang teman-teman lihat di berbagai media sosial yang teman-teman sebutkan biasanya disajikan dalam bentuk apa? Apakah hanya berupa narasi panjang atau bagaimana? Ada yang mau coba menyampaikan? Kadang ada yang diagram. Diagram apa Kak yang udah pernah Alfiza temukan? Biasanya yang dilarang sama yang bakal. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Kalau saya lebih sering kadang lihat bentuk narasi, jadi kayak agak males juga kan. Oh, jangan bukan narasi yang panjang. Ya. Baik, kalau gitu. Nah, teman-teman, ini saya nemu ada salah satu website di mana dia selalu menyajikan data, tapi menyajikan informasi, tapi selalu dilengkapi dengan penyajian data, gitu ya. Teman-teman jawab terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Silakan di scan dulu. Oke, kita mulai membahas jawaban yang telah teman-teman berikan di Mentimeter ya. Untuk pertanyaan pertama, ketika mendengar kata statistik, apa yang kamu pikirkan? Itu adalah rumus, cemas, dan takut. Apakah memang itu yang teman-teman rasakan? Ya. Oke, nah ini sebenarnya sesuai dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya teman-teman. Jadi, apalagi untuk mahasiswa yang bukan dari background sains, menurut teman-teman, mana informasi yang lebih mudah teman-teman dapatkan? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Kiri sebelah sini, kanan sebelah sini. Nah. Kanan, kenapa kira-kira? Identifikasi karakteristik datanya. Jadi menyajikan data itu harus sesuai dengan karakteristiknya. Disajikan data hasil survei mahasiswa terkait pemahaman moderasi beragama. Bagaimana kita bisa menyusun hasil survei tersebut? Selanjutnya, teman-teman akan bekerja di dalam kelompok. Agar adil untuk pembagian kelompoknya, kita akan menggunakan tim picker wheel. Dua orang mahasiswa akan berkeliling. Dua mahasiswa yang berada di tempatnya akan menjadi kelompok penyaji. Ini itu mengenai tentang pemahaman moderasi beragama. Nah, di sini kami menggunakan metode yang namanya grafik daripada diagram lingkaran. Kira-kira kenapa kalian pakai diagram lingkaran untuk penyajian data ini? Kemudian kita coba kaji, bahas kembali bersama-sama dari masing-masing kelompok. Saya minta menyajikan sedikit hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Jadi kami memilihnya untuk
menampilkan dengan diagram bata. Tadi kan kelompok kalian menyajikan tentang diagram bata. Apakah kalian juga ada menyajikan diagram lain? Serta kelebihan dan kekurangan apa yang kalian dapatkan dari diagram bata itu? Sebenarnya kami sudah mencoba menggunakan diagram lain, seperti diagram garis tadi sudah kami coba. Namun kalau diagram garis itu sepertinya tidak cocok untuk kita gunakan di masalah ini. Diagram batang itu fungsi utamanya adalah untuk membandingkan kategori seperti yang dilakukan oleh kelompok dua. Data dalam sedangkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang pendidikan gitu ya teman-teman, bahkan di segala lini. Bidang apa lagi kira-kira? Agama. Ya, tentang terkait data-data moderasi beragama, terkait indeks kerukunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima informasi dalam bentuk angka, tabel, grafik, ataupun infografik. Prinsip tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kita untuk selalu membaca, memeriksa, dan memahami informasi sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian, terkait penyajian data, teman-teman harus ingat kembali kata kunci moderasi beragama. Kenapa kita harus kaitkan ke sana? Karena penyajian data itu tidak boleh kita lakukan dengan sembarangan ataupun bahasanya kita manipulasi agar sesuai dengan keinginan kita. Sudah masuk, tidak di otak-atik dulu, nanti kita start together. Ini kita lihat sama-sama ya teman-teman hasil dari kuis yang teman-teman lakukan barusan. Ini ada yang masih salah satu, ada yang benar satu, ada yang benar semua. Oke, barakallah untuk semua yang sudah menyelesaikan kuis hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwasanya penyajian data itu dipilih berdasarkan karakteristik dari data tersebut. Teman, setelah pembelajaran kita hari ini terkait penyajian data, image statistik yang tadi teman-teman sampaikan di awal bahwasanya statistik itu membuat cemas, takut, selalu berhubungan dengan rumus, apakah sudah mulai tergerus gitu ya? Gimana? Sudah. Kira-kira kenapa teman-teman? Jadi selain itu penjelasan yang Ibu jelaskan ke kami tadi lebih konseptual. Ibu menyangkut pautkan dengan kehidupan yang relate sekali. Jadi kami mudah pahamnya gimana sih cara menggunakan diagram-diagram itu di kehidupan sehari-hari kita. Bahwasannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang kontekstual yang relate terhadap mahasiswa itu mampu mengurangi statistik anxiety tadi. Seperti yang kita lakukan hari ini, saya mencoba mencari permasalahan-permasalahan yang kontekstual yang dekat dengan kehidupan mahasiswa sehingga statistik jadi lebih menyenangkan untuk kita bahas bersama. Untuk sebagai bahan evaluasi dari hasil kuis tadi, teman-teman yang masih mendapatkan poin benar di bawah 3, saya sudah mengunggah kuis tambahan di Google Drive, silakan teman-teman akses. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan kuis hari ini, saya ucapkan barakallah. Kemudian teman-teman silakan mencari salah satu berita atau salah satu informasi yang ditampilkan, boleh dari mana aja teman-teman, boleh dari Instagram, boleh dari X dan lain sebagainya, di mana informasi tersebut disajikan menggunakan salah satu grafik yang sudah kita bahas hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke, alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya teman-teman. Oke, semangat terus, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.